Pemirsa, sore hari ini saya bersama panggilannya Pak Doblet. Pasangan main kenang saya, beliau lanang, saya wadon. Ya, sehingga setiap acara ada saudara-saudara, tetangga, kegiatan seni budaya, saya selalu tampil di Banjar untuk nganyah. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama teman saya, pasangan mekenang di Banjar Tegal Kuning, Sekan Gong. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Bedu. Ya, sebentar ya, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo budaya. Semoga kita damai selalu semuanya, rukun dan maju untuk Indonesia yang kaya. Kengkeng kabarnya. Yang jani kabarnya agak kene deh Pak, agak apa namanya, tamu sepi, agak buram lah gitu. Tapi jani ada waktu teko engken kadang merasa teman hatinya gitu. Semangat saja deh. Pemirsa, sore hari ini saya bersama panggilannya Pak Doblet. Pasangan main kenang saya, beliau lanang, saya wadon. Ya, sehingga setiap acara ada saudara-saudara, tetangga, kegiatan seni budaya, saya selalu tampil di Banjar untuk nganyah. Nganyah megambel ya. Di puro maupun di Banjar di jajak ada odalan. Di mana ada upacara, di situ kita, apalagi ada orang kematian ya, kematian. Kita itu menjadi artis seksi, main kenang yang galak ya, kira-kira begitu ya. Lama tidak berjumpa Pak Yan. Apa cerita Tegal Kuning di saat suasana Covid, apa yang masyarakat lakukan di sini? Nyamonya di sini apa bercocok. Kalau bercocok tanam kan tidak semuanya orang punya padi ya. Tidak semua orang punya tanah yang banyak ya. Apa yang dilakukan oleh warga Banjar Tegal Kuning khususnya? Niki Pak tuh ya, kalau wisata kan waktu itu tidak ada kunjungan, ada tamu ya, banyak di TW yang tutup ya. Iya, banyak semua yang tutup ya. Terus tapi tiang tuh dijajak ada nak mukuli bangun kemo ngedam mukuli gitu Pak tuh. Dijajak ada nak biarpun liu bedik dijak Pak milu yang ada proyek milu gitu. Biar hidup lah ya. Biar hidup ya. Biar ada panak telu dasang anak tiga. Istri satu. Satu. Sehingga ini yang menjadi tanggung jawab ya, karena suasana Covid. Tapi sekarang ini sudah berakhir Covid, mudah-mudahan tidak ada Omikron lagi, tidak ada cerita-cerita itu, karena Covid bukan di Bali saja, bukan di Tegal Kuning saja, di seluruh dunia Pak Yan. Nah, apa sih kesan-kesannya Pak Yan terhadap si Putu Riong itu, jahat atau gimana, kira-kira bagaimana? Apa kesannya? Kesan yang maro ada Pak Tuo, luar biasa, demen saja rasanya cara hidup, cara nepidan, ada sing Covid, ada Pak Tuh. Segan Pak Tuh. Kalau hadir Putu Riong berarti kita semangat lagi. Semangat lagi. Soalnya saya pernah juga tinggal bilang Pak, namanya Pak Tuliong aja saya bebas dari cengkeram Pak polisi Pak. Waduh. Iya benar waduh. Mungkin saja Wayan bertingkah laku baik, karena mereka kan aparat penegak hukum, bila mana berkelakuan baik dan kesalahan itu diakui, apalagi sekarang itu ada restorasi justice, hukum yang kira-kira mungkin ini mesti harus tidak dilanjutkan. Itu sekarang penegak hukum tidak melanjutkan. Penuntutan khususnya kejaksaan, Kejati khususnya yang sekarang ini Pak Ade ini baik sekali melihat law and human right, artinya hak asasi manusia diutamakan. Ya, beliau dari Bandung, hatinya bagus sekali. Beliau dari Kerawang, Pak Adi. Tentu ini mesti harus menjadi sejarah bagi masyarakat Bali dalam penegakan hukum, restorasi justice. Banyak sekarang negara yang mencuri motor, karena kepentingan mesti harus dilihat kenapa mencuri motor, karena ada sejarahnya. Orang mencuri itu pasti ada sebab dan akibatnya. Tahu-tahu mereka mencari itu untuk kepentingan anak dan lain-lainnya, sehingga ini dilihat secara yuridis, dilihat secara mata hukum. Ini tidak perlu
memang Kejari yang di negara itu benar-benar punya hati Yan. Ya, itulah bukan ada maksudnya diberhentikan. Mungkin karena wayannya baik, sopan ya, menyapa, tidak ada gara-gara Pak Putu, enggak ada itu. Enggak, tapi waktu itu di ensimple di Blakyo kayak apa tuh? Mungkin saja. Jangan, saya pemirsa tidak ada namanya intervensi penegakan hukum terhadap saya melihat penegakan hukum di Bali itu sudah bagus. Polisi sudah bagus, kejaksaan sudah bagus. Hanya kalau kita sombong, kalau salah terus sombong ya tentu. Tapi kalau salah, menyampaikan kesalahan, minta petunjuk untuk diajarkan berikutnya supaya tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi kan? Ya mungkin itu Pak Wayan. Yang lain-lain apa? Kesenian masih bergelut di Megambal kah atau gimana? Kalau Megambal tuh Pak tuh, jadi itu umur semakin kelih, jadi adanya anak muda kan tapi hati dia nu demen gitu, nu demen asane jadi yang nyak waktu Megambal asane nu ingat bisa. Masih bisa, nu ingat adanya gitu. Iya. Kapan-kapan ngayah pokoknya ya, kita sangwa itu ya. Pas ada kita sangwa berdua ya. Tapi jangan bilang dulu ya. Kita begitu tentu senior kita geng kita zaman itu sudah ada yang almarhum ya banyak yang sudah dipanggil Tuhan, tentu ini butuh harus kita mengikuti dengan keadaan yang baru. Mungkin tarinya baru, gayanya baru, ya nama-nama tabuhnya juga baru. Jangan macam-macam, kita nggak bisa itu. Tapi yang bisa-bisa saja ya. Mungkin tari kecak lah yang gampang-gampang aja kan, ngibing gitu ya. Kita undang yang cantik-cantik terus kita ngibing bisa itu kan. Bisa. Sekarang pesan, ada nggak pesan untuk masyarakat di sini? Bagaimana caranya biar rukun, guyub? Apa harapan? Ada nggak perannya? Apa pendapat Wayan supaya kita ini rukun, guyub sesama di masyarakat ini, Banjar atau desa, kecamatan? Ada nggak masukan? Siapa tahu, karena saya juga sebagai pembina LSM, saya juga penggerak dan punya media, ada yang mesti harus disampaikan, yang tidak sampai di pemerintah aspirasinya di sini, siapa tahu saya bisa sampaikan. Ya, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk kerukunan? Untuk kerukunan kene Pak tuh. Lagu masyarakat Tegal Kuning ini pangjak sing ada seling sentil miyang kene gitu bedek masalah pangsing adi gede gitu. Ya itu. Yang penting jadi rago pengrukun di Tegal Kuning gitu. Kerukunan ya. Kerukunan. Karena kalau kita mau menuju rukun mesti harus koreksi diri kita masing-masing. Asal menurut saya sih ya tinggal komunikasi saja. Semua orang pingin kedamaian. Saya yakin juga siapapun tidak mau masalah. Tapi masalah itu jangan dilarikan. Kita hadapi dan bicarakan. Ada tokoh-tokoh, ada klien, ada kepala desa. Ya, cari solusi untuk kita guyub kembali seperti dulu kala. Kira-kira apa lagi Pak Wayan? Tentang guyub kan itu memang susah, hidup ini kan memang harus ada perbedaan, laki perempuan itu memang berbeda, apalagi banyak orang di keluarga aja susah, apalagi di luar tentu masalah itu ada. Yang lain apa? Yang lain kayaknya itu aja Pak tuh, nggak bisa saya gini. Terus ekonomi Wayan gimana sudah? Ekonominya kalau ekonomi jauh di bawah Pak tuh. Kalau tiang tuh jelek pan orang. Bukan jauh, yang penting bisa makan dulu. Bisa makan, tapi yang jelek orang tempat tidur yang waktu hujan tuh bocor lah waduh. Oh berarti. Ya. Jadi tiang ngelah balik bungkul, nggak misi langsung paon. Jadi ngerehab sing hidang terpaksa saya nganggo dang bendugal waduh. Saya nganggo bendugal, jadi bawa mabara lah godang. Bawa mabara onyang bolong, jadi yang hujan sing hidang nyakan di pohon kurannya. Oke. Tapi Wayan tahu kan nomor teleponku? Tahu, masih. Siapa tahu ada jalan keluarnya ya. Oke, gini. Tapi dulu sih pernah ngajukan itu, tapi tenuning dan kengken tagihan nebo, padahal mengenap tagihan nebo KTP. Berarti aspirasi ini belum sampai bahwa keluarga Wayan sudah pernah mengajukan. Melalui siapa? Termasuk
Pak De Punggul, Pak De siapa namanya? Oke. Karena gini, bantuan pemerintah itu tidak bisa direct ke pribadi, tapi mesti harus ada badan hukum, kelompok atau Tapi oleng di bawah juga udah pernah. Oke, coba nanti kita komunikasikan ya. Nanti aspirasi yang dekat di sini, karena wakil rakyat yang memang mesti harus kita perhatikan adalah wakil rakyat yang punya hati. Tapi pernah juga gini, waduh, saya dipoto di depan dapur, dipoto aja siapa tahu dapat bantuan, tahu-tahu sampai sekarang tidak ada. Ya, gitu. apalagi ini mesti harus diperhatikan. Ya. Oke, kita tetap bersyukur dan waspada. Mungkin saja ada hambatan, mudah-mudahan saya akan sampaikan hari ini saya ketemu sama Wayan, saya pasti ini akan menyentuh kepada institusi khususnya Badung ya. Dan ini akan menjadi catatan dan pasti sampai bila mana ada seperti ini lagi. Ya, ini hari ini kita bertemu ada manfaatnya dan saya juga tersentuh gitu ya. Karena tapi muka masih gagah kok. Masih gagah gitu ya. Ya. Kengken daraan pang nyidang kan apa namanya ngilang sebat gitu, waduh kan besu kali ya. Sebat. Kadang-kadang kan cuma ada yang waktu ini kan waktu undang waktu yang kayak hujan cek sing ngidang nyakan. Tapi kalau menceki gitu masih nih. Menceki sing ngidang kapa-kapa. Kapa-kapa. Waktu hari raya udah ada kematian. Untuk mengebakan gitu. Main Q sing nak patar menceki. Pemirsa, demikianlah kisah pilu dari seorang sahabat ya. Saya panggilannya Wayan Doblet ya, nama bagusnya Pak Doblet ya, sehingga ini sahabat saya yang sangat menyentuh hati. Dari gali pasir, nein pasir dari kecil main musik di Banjar ya. Saya pergi merantau keluar, ketemu lagi dan saya ingat, dan ternyata ini pengalaman yang pahit sekali ya. Demikianlah Pak Wayan, mudah-mudahan saya tidak ada salah dalam menyampaikan ini. Bila mana ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Agung Pramosanti. Om Santi 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 Om.